Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita tentang bilangan 4 angka. Di pertemuan lalu teman-teman sudah belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, sekarang teman-teman akan belajar tentang penjumlahan bilangan 4 angka tanpa simpan. Jadi, penjumlahan bilangan 4 angka tanpa simpan. Bagaimana caranya? Yuk langsung simak saja penjelasan dari Bu Siti. Oke, teman-teman masih ingat ini contoh dari bilangan apa? Ya, ini contoh dari bilangan 4 angka karena jumlah angkanya ada 4. Ya enggak? Ada angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 6. Ini contoh ya bilangan 4 angka. Kemudian nilai tempatnya, apakah teman-teman masih ingat? Oke, kalau masih ingat, coba Bu Siti cek. Angka 6 nilai tempatnya apa? Good, satuan. Angka 5 nilai tempatnya? Iya, puluhan. Pintar. Kalau angka 4? Iya, ratusan. Angka 1 nih terakhir, nilai tempatnya apa ya? Ribuan. Pintar. Wah, teman-teman udah hebat nih ya, udah tahu nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, untuk penjumlahan 4 angka, nanti kita juga akan menggunakan nilai tempat. Ya, jadi nilai tempat ini sangat penting Kak dalam menjumlahkan atau mengurangi bilangan. Ya, kenapa? Karena nilai tempat ini nanti digunakan untuk menaruh letak angka-angkanya. Ya, tidak bisa satuan diambil puluhan atau puluhan diambil ratusan atau sebaliknya. Ya, jadi harusnya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nanti akan Bu Siti ajarkan ya bagaimana cara menjumlahkannya. Oke, langsung saja. Nanti untuk menghemat tempat, ribuan ini akan Bu Siti singkat menjadi RB. Ya, jadi ingat RB itu adalah nilai tempat untuk ribuan. Kalau ratusan ini Bu Siti singkat jadi RT. Ya, RT itu ratusan. Puluhan disingkat menjadi P. Satuan Bu Siti singkat menjadi apa? S. Ya, jadi RB itu ribuan. Kalau RT ratusan. Kalau puluhan nilai tandanya apa? Iya benar, huruf P ya. Kalau satuan S. Oke, mudah dipahami ya. Oke, dan mudah diingat. Di situ juga ada warna-warnanya tuh. Jadi lebih gampang diingat ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang penjumlahan. Oke, contohnya nih. Ada angka. Berapa nih? Angka berapa? Dibacanya? Iya, 2357. Ditambah berapa ya? Ini dia. Ditambah berapa yuk? Coba dibaca. 4.342 sama dengan titik-titik. Caranya seperti yang tadi Bu Siti bilang. Jadi
disusun berdasarkan nilai tempatnya, ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai dari angka yang bilangan yang ada di depan dulu nih. 2357. Satuannya angka berapa ya? Iya, angka 7. Kita taruh di tempat satuan. Kemudian P, puluhannya angka berapa? Oke, 5. Taruh di tempat puluhan. Kalau angka 3, nilai tempatnya apa ya? Iya, ratusan. Jadi taruhnya di bawahnya RT tuh. Kalau 2 berarti ribuan. Jadi sudah ditaruh berdasarkan nilai tempatnya ya. Oke, itu untuk angka atau bilangan yang pertama. Sekarang kita masuk ke bilangan yang kedua, yaitu 4342. Kita susun juga ya, samakan satuan dengan satuan nilainya, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Oke, kita masukkan satuannya, angka 2, puluhannya 4, ratusannya 3, dan ribuannya 4. Oke, selesai bilangan yang kedua. Sekarang kita jumlahkan ya, kita beri garis di bawahnya, beri tanda tambah di samping kanan. Sekarang jumlahkan dari satuannya. Ingat, menjumlahkan dari satuan, dari yang paling kanan ya. Tidak boleh menjumlahkan dari yang sebelah kiri atau dari ribuan ya. Kita jumlahkan dari satuan. 7 ditambah 2 berapa? Iya, 9. Sekarang puluhannya, 5 ditambah 4 9. Ratusan, 3 ditambah 3 6. Sekarang terakhir, ribuan, 2 ditambah 4 berapa? 6. Jadi 2357 ditambah 4342 sama dengan 6699. Oke, bagaimana? Sudah dipahami? Oke, Bu Siti kasih contoh satu lagi ya. Oke, yuk. Ada angka 1563. Dibacanya apa? 1563. Ditambah, nah ada angka lagi nih, 3405. Nah, dibacanya gimana? Good, 3405. Jadi 1563 ditambah 3405. Berapakah? Kasih sama dengan dulu ya. Dan titik-titik. Caranya sama, susun berdasarkan nilai tempat. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, bilangan yang pertama dulu. Bilangan yang pertama, satuannya angka 3, puluhannya angka 6, ratusannya angka 5, dan ribuannya angka 1. Sekarang bilangan yang kedua, 3405. Kita susun ya. Satuannya angka berapa? 5, puluhannya 0, ratusannya 4, ribuannya 3. Sekarang kita garis ya, kemudian beri tanda tambah. Hitung mulai dari satuan, dari yang paling kanan. Oke, 3 ditambah 5 8. 6 ditambah 0 6. 5 ditambah 4 9. 1 tambah 3 4. Jadi jawabannya
1563 ditambah 3405 sama dengan 4968. Insya Allah mudah dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang waktunya kita kuis. Hitunglah penjumlahan bilangan 4 angka berikut. Oke, teman-teman boleh di pause dulu sambil teman-teman mengambil buku atau buku dan pensil untuk menghitung ya. Oke, angkanya adalah atau bilangan yang harus teman-teman jumlahkan adalah 1724 ditambah 1150 sama dengan titik-titik. Oke, silahkan teman-teman hitung. Waktunya adalah 30 detik. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Iya, kita koreksi jawabannya ya. Coba kita urutkan dulu. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita susun dari satuannya ya. Satuannya bilangan pertama ada angka 4 di satuan. Nilai tempat puluhannya angka 2, kemudian ratusannya angka 7 dan ribuannya angka 1. Sekarang bilangan yang kedua, 1150. Satuannya angka 0, puluhannya 5, ratusannya 1 dan ribuannya 1. Kita jumlahkan. Oke, 4 tambah 0, 4. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 1, 8, 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya adalah 2874. Yeay. Selamat bagi yang sudah betul jawabannya. Bagi yang belum, tidak perlu berkecewa atau berkecil hati. Kita coba lagi ya. Oke, ini soal yang kedua. Silakan dihitung. 3114 ditambah 2512 sama dengan titik-titik. Waktunya masih sama, 30 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita susun langsung ya. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Satuannya di bilangan pertama, 3114. Satuannya angka 4, puluhannya angka 1, ratusannya angka 1, dan ribuannya angka 3. Sekarang bilangan yang kedua, yaitu 2512. Satuannya angka berapa? Iya, 2. Puluhannya 1, ratusannya 5, dan ribuannya 2. Kita langsung jumlahkan ya. Oke, kita jumlahkan dari yang paling kanan. 4 tambah 2, 6. 1 tambah 1, 2.
1 tambah 5, 6. 3 tambah 2, 5. Jadi jawabannya adalah 5.626. Yeay, selamat untuk semuanya. Kita sama-sama latihan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Kita beri contoh nih. Di sebuah pabrik sepeda, setiap harinya dapat memproduksi sepeda dewasa sebanyak 1.250 buah. Dan sepeda anak-anak sebanyak 2.312 buah. Berapa total produksi pabrik tersebut selama 1 hari? Oke, caranya adalah teman-teman cari tahu dulu berapa banyak sepeda dewasa dan berapa banyak sepeda anak-anak yang ada. Coba kita lihat di situ diketahui. Oke, sepeda dewasa sebanyak 1.250 buah. Kita tulis 1.250 buah, ya enggak? Jadi kita cari dulu ya informasi di dalam soal cerita itu. Ada apa aja sih? Yang pertama kan ada sepeda dewasa sebanyak 1.250 buah. Kemudian ada informasi apa lagi? Ya, sepeda anak-anak sebanyak 2.312 buah. Berarti kita tulis sepeda anak-anak sebanyak 2.312 buah. Oke, sekarang ada apa lagi? Oh, ternyata sudah pertanyaannya. Berapa total produksi pabrik tersebut selama 1 hari? Total. Ya. Total produksi pabrik tersebut selama 1 hari. Kalau total itu jumlah semuanya atau sisanya? Iya, total itu jumlah semuanya. Berarti kalau jumlah semuanya artinya caranya dengan ditambah, ya enggak? Atau dijumlahkan. Jika seperti ini, langsung deh kita jumlahkan dari kanan ya. 0 tambah 2, 2. 5 tambah 1, 6. 2 tambah 3, 5. Dan 1 tambah 2, 3. Jadi total produksinya ada 3.562 buah sepeda per hari. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua ya. Di Desa Sukasari terdapat 2.346 orang anak-anak dan 4.233 orang dewasa. Berapa banyak orang yang ada di desa itu seluruhnya? Oke, ingat, kita cari dulu informasinya ya. Di Desa Sukasari terdapat, oke, kita dapat info 2.346 orang anak-anak. Nah, kita tulis ya. 2.346 orang anak-anak dan 4.233 orang dewasa. Kita tulis. Oke. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang ada di desa itu seluruhnya? Tuh, seluruhnya. Seluruhnya artinya iya, jumlah lagi. Berarti kalau jumlah nanti akan ditambahkan caranya. Oke, kita beri tanda tambah. Sekarang kita hitung. 6 tambah 3, 9. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 2, 5. Dan 2 tambah 4, 6. Jadi jumlah seluruhnya ada 6.579 orang anak-anak dan
dewasa. Jadi perlu diingat catatannya ketika menjumlahkan adalah dari yang paling kanan yang nilainya satuan. Setelah dari satuan baru jumlahkan puluhan, kemudian ratusan dan ribuannya, ya. Oke, Ibu rasa cukup ya contoh soal ceritanya tadi 2. Sekarang waktunya teman-teman kuis mengerjakan soal cerita bilangan 4 angka berikut ini. Simak baik-baik soalnya, baca dalam hati baik-baik. Waktunya sama seperti tadi, 30 detik ya. Bagi yang belum lancar membacanya, boleh di-pause dulu ya. Silakan dibaca dulu baik-baik, baru boleh dinyalakan lagi. Oke. Ini dia soalnya. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 buah apel merah dan 1180 buah apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Waktunya 30 detik ya, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oke, yuk sama-sama kita cari informasinya. Kita koreksi bareng-bareng, kita cari infonya dulu ya. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 buah apel merah. Nah, 1217 buah apel merah. Ini infonya yang pertama. Kemudian ada info lagi enggak? Ada 1180 buah apel hijau. Ya, kita tulis ya. Good. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Jumlah seluruhnya berarti ditambah ya. Jumlah seluruhnya adalah ditambah. Kita hitung ya. Ingat hitungnya dari mana? Iya, dari yang paling kanan, dari nilai tempat satuan. 7 tambah 0, 7. 1 tambah 8, 9. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. Jadi jumlah seluruhnya ada 2397 buah apel. Ya. Oke, selamat bagi yang sudah mengerjakan dan jawabannya betul. Bagi yang belum, jangan berputus asa. Terus latihan ya. Bu Siti yakin teman-teman pasti bisa. Oke. Kita lanjutkan ya, masih ada satu soal lagi nih. Soalnya adalah, nah ini mudah sekali. Jarak rumah Dita ke rumah Ari 3.650 meter. Jarak rumah Ari ke taman 3.225 meter. Berapa meter jarak dari rumah Dita ke taman jika melewati rumah Ari? Ya. Oke, waktunya sama ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ayo sama-sama kita koreksi, kita kerjakan bersama ya.
Cari infonya dulu. Jarak rumah Dita ke rumah Ari 3650 meter. Rumah Dita ke rumah Ari ya. Rumah Dita ke rumah Ari jaraknya adalah 3650 meter. Kemudian info lainnya, jarak ke rumah Ari ke taman 3225 meter. Dari rumah Ari ya, tadi dari rumah Ari nih ke taman 3225 meter ya. Oke, dari rumah Ari ke taman tuh, dari rumah Ari ke taman jaraknya 3225 meter. Kita tulis ya. Oke. 3225 meter. Pertanyaannya adalah berapa jarak dari rumah Dita ke taman jika melewati rumah Ari? Coba teman-teman lihat rumah Ari adanya di mana? Iya, rumah Ari adanya di tengah-tengah di antara rumah Dita dan taman ya. Jadi dari rumah Dita ke taman nih pastikan melewati rumah Ari ya. Ya enggak? Melewati rumah Ari enggak? Iya, tuh ya kan? Jadi caranya gimana nih? Rumah Dita ke rumah Ari 3650 meter. Dari rumah Ari ke taman 3225 meter. Nah, berarti jarak seluruhnya nih dari rumah Dita ke taman harus diapain? Iya, pinter, ditambah. Jadi langsung kita jumlahkan ya. Dari satuannya dulu. 0 ditambah 5. 5. Puluhan ya? Iya, 5 tambah 2. 7. Ratusan ya? 6 tambah 2. 8. Dan 6 tambah 6 di ribuan. 6. 3 tambah 3, 6. Ya Allah, kok bisa jadi 6 tambah 6 ya? Mohon maaf ya teman-teman. Oke, jadi ribuannya 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi jarak dari rumah Dita ke taman jika melewati rumah Ari adalah 6875 meter. Ye, adakah yang betul jawabannya? Alhamdulillah ada ya. Jadi jawabannya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, di rumah selalu latihan ya. Apalagi nih matematika. Matematika itu kuncinya adalah latihan ya. Jika tidak dilatih, teman-teman tidak akan bisa. Lain hal dengan bacaan atau hafalan, ya enggak? Iya. Oke, selanjutnya silahkan. Ini tugasmu hari ini. Tolong dicatat dan dikerjakan di buku tulismu ya. Kemudian setelah dikerjakan boleh langsung dikirim di Google Classroom. Langsung di ini aja, di penyerahkan tugas ya. Nanti langsung Bu Siti koreksi. Oke, ini dia soalnya. Yang pertama, nomor 1, 1225 ditambah 2133. Nomor 2, 4235 ditambah 2222. Yang ketiga, 8826 ditambah 1173. Yang keempat, 3504 ditambah 1004. Yang kelima, 4020 ditambah 5137. Dan terakhir nomor 6, Bu Siti berikan satu soal cerita. Silakan dikerjakan juga. Pak Sujan adalah seorang peternak ikan lele. Hari ini Pak Sujan melepaskan 3.250 ekor anak lele ke dalam kolam. Rencananya besok Pak Sujan akan melepaskan 4.000 ekor anak lele lagi di dalam kolam.
Jika rencana Pak Sujan sesuai dengan rencana, maka berapa ekor jumlah anak lele yang dilepaskan dalam kolam? Nah, jadi kalau sesuai rencana, yang dilepaskan sama Pak Sujan itu ada berapa ekor anak lele ya? Iya, silakan dikerjakan teman-teman. Dan bagi yang belum selesai mencatat, videonya boleh di pause dulu, di stop dulu. Setelah itu baru dilanjutkan lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Siti. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik. Namun jika ada yang belum paham, boleh menghubungi Bu Siti langsung ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.